Kalau terkait tentang Jokowi pasti rame guys, rame, serius rame ya. Coba kalian baca ini teman-teman ya. IKN gagal jadi ibu kota. Publik suruh Jokowi tinggal di IKN agar tidak bikin gaduh. Sebenarnya begini teman-teman ya. Yang bikin gaduh itu yang bikin flyer ini. Kenapa saya bilang adalah dia ini bikin gaduh? Karena begini teman-teman ya. Memang betul di sana itu sudah ditekan bahwa itu adalah ibu kota politik. Tapi pertanyaan saya adalah, ini kan belum keluar kepresnya, ya kan? Belum keluar kepresnya untuk ditinggal di sana, ya kan? Untuk tinggal di ibu kota sana, ya, atau IKN. Itu belum ada, kepresnya belum keluar. Jadi mereka ini bikin gaduh saja, ya kan? Pokoknya gugat aja deh. Yang penting kita gugat aja dulu, ya kan? Soal diterima atau tinggal. Padahal mereka sebenarnya udah tahu bahwa itu tidak akan diterima oleh MK. Kenapa? Karena kepresnya belum keluar. Kapan itu keluar ya? Ketika nanti IKN itu sudah siap untuk dihuni ataupun untuk dilakukan pemindahan ya secara bertahap. Dan teman-teman di sana sudah ada pekerja-pekerja pemerintah yang sudah aktif di sana. Salah satunya adalah pemerintah otorita. Ini teman-teman ya, gugatan terkait status Jakarta ke Pres IKN Mei 2028. Permohonan dalam perkara 7 ini nih ya. Uji materi terkait kejelasan kapan status ibu kota resmi pindah. Jadi yang mereka gugat itu adalah kapan kejelasan status ibu kota resmi pindah. Ingat ya, resmi pindah. Lalu dikatakan sini alasan penggugat adalah ya, sini dikatakan mempersoalkan ketidakpastian hukum mengenai kapan pastinya Jakarta kehilangan status sebagai ibu kota negara. Mereka menilai aturan peralihan pasal 39 ayat 1 IKN menimbulkan dualisme atau kekaburan karena kepindahan tersebut digantungkan pada penerbitan keputusan presiden atau keputusan presiden. Perhatikan di bawah ini teman-teman, alasan MK menolak. Putusan 12 Mei 2026, konstitusionalitas Kepres. MK menolak permohonan untuk seluruhnya. MK menegaskan bahwa pasal tersebut ya tidak melanggar Undang-Undang 1945. Kepastian hukum status Jakarta dalam pertimbangannya, Majelis Hakim yang dipimpin oleh Soehartoyo menegaskan bahwa secara legal politik Nusantara memang sudah ditetapkan sebagai IKN baru. Namun secara de jure DKI Jakarta tetap sah menjadi ibu kota negara yang konstitusional selama keputusan presiden mengenai pemindahan ibu kota belum resmi ditandatangani dan diberlakukan. Tapi karena ini adalah berita empuk, maka digorenglah berita ini agar apa? Orang-orang yang tidak setuju atau kurang suka terhadap Pak Jokowi, tentu ini menjadi lahan basah buat mereka supaya digorenglah bahwa IKN itu nggak jadi rupanya. IKN itu batal jadi ibu kota ya kan. IKN itu rupanya akan mangkrak seperti punya hambalang Pak SBY. Inilah orang-orang yang menurut saya, dan itu banyak orang-orang juga yang setuju dengan itu. Padahal sebenarnya ya kan, penolakan terhadap status IKN yang sekarang ini yang ditanyakan itu ya, karena orang ini menanyakan bahwa mana kepastiannya ini blur. Padahal sebenarnya itu nggak ada blur. Memang sekarang ini masih Jakarta adalah ibu kota negara ya kan gitu. Karena apa? Karena kepresnya belum ditandatangani oleh presiden untuk seluruhnya. Nah ketika nanti kepres itu ditandatangani ya teman-teman ya, maka disitulah bahwa ibu kota negara adalah ada di Kalimantan, bukan di Jakarta lagi. Jadi sekali lagi bahwa ini adalah lahan basah ya. Pokoknya orang yang nggak suka dengan Pak Jokowi, maka ini akan digoreng bahwa IKN itu gagal, IKN itu tidak jadi, IKN itu pokoknya yang buruk-buruk deh tentang Pak Jokowi. Dan teman-teman banyak juga yang termakan hoax seperti itu. Nah, di sini saya mau kasih tahu sama teman-teman semua, khususnya buat kalian yang masih ya punya hati untuk jangan langsung menjudge lah ya kan, bahwa IKN itu adalah tetap akan jadi ibu kota, apalagi targetnya adalah 2028 akan pemindahan semuanya. Dan sekarang itu lagi pembangunan toh, ya kan?
Nah, orang-orang yang nggak setuju dengan itu, maka mereka akan menggoreng ini bahwa, oh ya, MK sudah memutuskan bahwa IKN tidak jadi, tetap Jakarta. Menurut kalian gimana, guys? Coba komen di kolom komentar ya.